Nah, dari kesimpulan ini bahwa secara budidaya porang Linus apida bisa dikatakan berhasil. Kembali bersama saya Wayan Sukudane. Hari ini kita berkunjung pada tanaman porang Pak Wayan Yase yang berada di Desa Pejukutan. Pak Wayan Yase ini kalau tahun lalu dia telah menanam porang dengan benih katak. Nah, tahun lalu dia nanam ada 500 sampai 1200 kalau tidak salah dia nanam, dan kita coba dampingi, ternyata tahun lalu sudah tumbuh dengan baik, dan tahun ini di 2021 ini mulai tumbuh lagi, dan ini berarti musim kedua setelah dia ripah atau dorman atau mati. Kan 6 bulan dia tumbuh, setelah bulan Mei biasanya dia ripah, umbinya itu masih di dalam tanah dibiarkan, dia akan tumbuh lagi menjadi porang baru. Nah, porang baru ini seperti yang teman-teman lihat cukup subur tumbuhnya, diameternya berkisar ada 5 sampai 7 cm itu, dan tingginya kurang lebih ada 50-60 cm, dan daunnya cukup lebat, dan ini menandakan dia akan menghasilkan katak yang banyak, karena dari percabangan itu kan menghasilkan katak yang banyak, dan dia juga akan menghasilkan umbi yang cukup besar. Nah, dari kesimpulan ini bahwa secara budidaya porang Linus apida bisa dikatakan berhasil. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana pasarnya. Nah, pasarnya tahun ini kan ada berseliweran berita bahwa porang harganya anjlok. Harga porang anjlok itu disebabkan oleh yang pertama adalah stopnya impor chip porang dari Cina karena pandemi. Yang kedua karena ada barang yang dikirim ada busuk dalam kontainer. Nah, sekarang di 23 November saya mendengar bahwa porang kedutaan besar Indonesia dan Cina sudah melakukan kerjasama untuk menjaga kualitas. Dari mana porangnya akan bisa dicek melalui balai karantina masing-masing wilayah. Karena kita tahu bahwa porang ini selain walet adalah menjadi tanaman yang prioritas presiden, bahwa akan dikembangkan secara lebih luas dari sisi kuantiti jumlah volumenya, karena pasarnya cukup luas. Karena kita tahu bahwa porang itu adalah zat yang terkandungnya glukomanan. Glukomanan ini bisa digunakan untuk bahan makanan, beras shirataki, kemudian mie, tepung, dan segala macam buah makanan yang superfood. Ya, dia non kolesterol dan non gluten. Dia juga dijadikan kosmetik karena porang ini mengandung oksalat. Dia bisa dipakai untuk mengangkat kotoran pada kulit seperti itu. Kemudian porang ini juga bisa dijadikan bahan-bahan pesawat terbang misalnya, untuk karena dia seperti rumput laut. Karena dia porang itu kalau saya baca bahwa 100 kali dia bisa memuat misalnya 1 kg glukomanan bisa menjadi perekat dari 100 kg bahan lainnya, sehingga ini menjadi bahan-bahan fiber yang kuat. Nah, sedemikian banyaknya fungsi porang. Mudah-mudahan di tahun depan harga porang kembali melesat, walaupun memang di bulan November, di mana bulan sudah turun hujan, ini porang tentunya harganya memang biasa itu rendah karena kadar airnya tinggi. Pada saat porang umbinya basah dan memang porang sudah mulai tumbuh, biasanya pabrik juga tidak mau membeli, karena memang porang-porang basah kadar airnya tinggi, dia ngoponnya lebih lama, berarti dia perlu biaya untuk ngopon itu lebih besar. Yang kedua juga adalah yang terpenting adalah dalam 1 kg porang itu dia akan mendapatkan chip porang yang lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan bahwa pertanian porang Linus apida yang diikuti oleh teman-teman petani porang seperti Pak Wayan Yase, seorang guru bahasa Indonesia di SMP 1 Atap Pejukutan, ini menjadi contoh dan bisa
lihat bahwa Nusa Pida dengan tanahnya yang kering, dengan orang bisa tumbuh dengan baik karena dia hanya hidup pada musim hujan. Yang terpenting lagi, seperti saya sering sampaikan, orang tak dimakan kera karena dia mengandung oksalat dan gatal. Nah, karena ini lahan yang banyak keranya dan kelapa saja dihabisi oleh kera seperti itu. Terima kasih, demikian dulu ulasan saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pembelajaran kita bersama.